Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Sriwahyunita. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari kelas D Prodi PIAUD angkatan 19 dengan NPM 1911070194. Baiklah, di sini saya akan sedikit menceritakan tentang mengenal tokoh Ibnu Arabi dan kompleksitas intelektualnya. Ibnu Arabi sering pula disebut Ibnu Arabi, merupakan seorang pemikir besar yang kerap disandingkan dengan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, sosok yang dijuluki imam para filsuf sufi. Ibnu Arabi lahir pada 17 Ramadan 560 Hijriah atau 29 Juli 1165 Masehi di kota Marsia, ibu kota Andalusia Timur, yang kini kita kenal sebagai negara Spanyol. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Hatim. Semasa hidupnya ia disapa Abu Bakar atau Abu Abdullah. Namun belakangan masyarakat menyebutnya dengan nama Ibnu Arabi Muhyiddin. Gelar lainnya adalah Syekhah Al-Akbar. Ia hidup di lingkungan keluarga sufi. Ayahnya tergolong seorang ahli zuhud, sangat keras menentang hawa nafsu dan materialisme. Dalam kehidupan keluarga, ia gemar menyandarkan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap demikian kelak ditanamkan kuat pada seluruh anggota keluarga, tak terkecuali Ibnu Arabi. Ibunya bernama Nurul Ashabiyah. Muhyiddin Ibnu Arabi memang dikenal sebagai tokoh sentral dalam kajian tasawuf. Tapi sejatinya sufi kelahiran Murcia, Spanyol ini tak hanya menguasai satu bidang ilmu. Kompleksitas intelektualnya tercantum dari penguasaan beragam bidang ilmu. Menurut peneliti studi keislaman Amar Fauzi, Ibnu Arabi juga merupakan ahli hadis yang menerima ijazah resmi dari imam-imam hadis sebelumnya. Selain itu, ia juga ahli sejarah dan menerima sertifikat resmi dalam bidang ini dari Ibnu Asy-Syakir. Hidup ilmu Arabi sangat produktif. Minimal 300 karya telah dinisbatkan kepada pria yang menghembuskan nafas terakhirnya di usia 78 tahun ini. Penelitian Futuhat Al-Makkiyah, Utsman bahkan menginvestasikan karya Ibnu Arabi yang mencapai 814 judul buku. Ada pula penulis yang melaporkan karya Ibnu Arabi mencapai 4.000 judul buku. Entah mana yang benar, tapi kalau kita hitung jumlah minimal dan maksimalnya yang antara 300 sampai 4.000 karya. Adapun yang ada di tangan kita tidak lebih dari 100 judul buku dan masih belum tergali. Dalam sejarah pemikiran Islam, setidaknya ada sesosok yang namanya mirip dengan penulis Fushus al
hikam ini. Sosok itu bernama Ibnu Al-Arabi, seorang faqih, teolog, ahli hukum Islam, dan bermazhab Maliki. Jadi jangan keliru. Sementara Ibnu Arabi tidak dikenal sebagai seorang teolog dan ulama bermazhab Maliki. Setelah menempuh perjalanan panjang dalam bidangnya, Ibnu Arabi tutup usia di bumi Damaskus pada usia 78 tahun. Suriah, meski jasadnya telah dikebumikan, pengaruh intelektualnya tidak pernah mati di telan zaman. Demikian tadi sedikit cerita dari saya tentang tokoh Ibnu Arabi dan kompleksitas intelektualnya. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.